Ini adalah Toyota Foxy tahun 2020. Dengan di kisaran TKB 5,2 juta, memiliki mesin CVT 2000 cc dengan 4 silinder, transmisi otomatik menggunakan penggerakan roda depan atau FWD, dengan bahan bakar bensin, memiliki tenaga sebesar 152 PS, dan torsi 193 Nm, mobil ini juga dilengkapi dengan modul ABS. Apakah Toyota Foxy tahun 2020 ini masih layak untuk dipinang di tahun 2022? Kita mulai dari bagian eksteriornya. Pada bagian inilah di mana orang-orang menyebut kalau ini merupakan mobil Alphard setengah harga. Ya, dimensinya tidak sebesar Alphard dan Vellfire, memiliki wheelbase 2850 mm dengan ground clearance 165 mm, panjang mobil sekitar 4710 mm dengan tinggi 1835 mm dan lebar 1735 mm. Dengan tampilan depan yang memiliki headlamp lampu senja, disertai dengan model headlamp terpisah, dua bagian ala Alphard, lampu utama yang menggunakan LED proyektor, fog lamp LED, dan lampu sen yang masih sayangnya menggunakan bohlam. Pada bumper mobil ini juga sudah dilengkapi dengan corner sensor. Kalau dilihat sekilas tampilan depannya seperti Vellfire yang dikecilkan atau mungkin baby Vellfire lah ya. Memiliki bentuk kunci yang simpel dan sudah smart key dengan 5 tombol di mana terdapat tombol buka, tutup, dan tombol untuk membuka sliding door pintu row kedua kiri dan kanan. Untuk Toyota Foxy ini juga sudah mempunyai auto retract spion ketika posisi mobil langsung di lock atau dibuka, berbeda dengan kebiasaan pada Toyota lainnya. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Mobil ini menggunakan velg ring 16 inci dengan profil ban 205/60 yang dipasangkan velg two-tone. Pada bagian pengereman mobil ini sudah menggunakan cakram keempat sisinya. Mobil ini juga sudah terpasang add-on side skirt tambahan. Untuk handle pintu menggunakan model tarik yang dibalutkan warna chrome yang sudah menggunakan sistem smart key pada bagian depan sisi pengemudi dan penumpang depan. Spion ini juga dibuat dengan sewarna body dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Pada bagian atas mobil ini sudah dilengkapi dengan dual sunroof. Beralih pada tampilan belakangnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler dan terdapat juga rear wiper posisi di atas dengan model yang tidak tersembunyi seperti di Alphard atau Vellfire. Pada bumper bagian bawah terdapat reflektor kiri dan kanan, serta terdapat 4 titik sensor parkir yang rata dengan bodi. Pada bagian perlampu-lampuan sudah menggunakan LED pada lampu rem dan lampu senja. Namun seperti di depan, untuk lampu sen masih menggunakan bohlam. Untuk knalpot pada mobil ini juga sudah menggunakan sistem muffler yang mengumpet di balik bumper sebelah kanan. Untuk membuka bagasi, terdapat handle pintu dengan model tersembunyi yang menggunakan sistem elektrik, tapi belum terdapat power back door pada mobil ini. Sayang sekali ya. Pada mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Sekarang mari kita masuk ke interior mobil Sultan setengah harga ini. Pada row depan, mobil ini masih banyak terdapat material hard plastik, seperti pada bagian door trim kiri dan kanan, dan juga pada bagian dashboardnya. Terkesan murah.
Pada bagian door turn driver terdapat pengaturan power window untuk keempat sisi dan juga putar-putaran pengaturan spion. Mobil ini juga dilengkapi dengan tombol untuk membuka sliding door kiri dan kanan dari sisi driver, tombol sensor parkir, dan juga tombol start stop engine. Untuk setir pada mobil ini sudah dapat pengaturan yang cukup lengkap, bisa di tilt dan juga teleskopik. Sudah bisa cukup nyaman lah ya untuk posisi berkendara pada mobil ini. Pada bagian speedometer mobil ini memiliki tampilan yang lumayan agresif dan simpel. Pada bagian kecil di tengah hanya terdapat odo dan trip saja. Untuk pengaturan MID, terdapat pada instrumen layar kecil yang terdapat di sebelah atas head unit. Untuk pengaturan dapat dilakukan di bagian tombol-tombol di setir ini. Untuk pengaturan AC, pada mobil ini juga sudah cukup lengkap. Selain terdapat pengaturan suhu yang terpisah untuk sisi driver dan penumpang, tapi terdapat juga pengaturan suhu untuk kabin belakang. Mobil ini menggunakan transmisi otomatik dan terdapat juga perpindahan manual dengan sistem triptonic. Untuk sisi tengahnya tidak terdapat apapun yang menghasilkan jalan atau gang kecil untuk masuk ke row kedua. Pada bagian sisi penumpang depan dilengkapi dengan banyak penyimpanan seperti dashboard atas, dashboard bawah, lalu pada bagian atas terdapat sunroof walaupun untuk membuka hanya dengan sistem tilt saja. Pada sisi row kedua ini cukup luas. Untuk kursi menggunakan sistem captain seat dan terdapat meja lipat juga pada sisi penumpang kiri. Ya, hanya di kiri. Entah kenapa di kanan tidak ada. Lalu pada bagian samping pintu terdapat handle pintu yang akan membuka otomatis ketika kita tarik. Seperti di Alphard ya. Untuk sisi pendinginan, mobil ini dapat pengaturan suhunya sendiri yang terpisah dari row pertama. Pada bagian row kedua ini juga terdapat sunroof yang dapat terbuka full. Ya, cocok lah untuk orang yang mau kampanye, tapi dengan budget yang hemat ya, karena ini kan Alphard setengah harga. Sekarang kita berpindah ke row paling belakangnya. Pada row ketiga ini masih lumayan cukup luas. Sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik pada 3 sisi penumpangnya. Dan juga dilengkapi dengan 3 headrest. Pada sisi sampingnya terdapat cup holder juga. Untuk keluasan bagasi pada Toyota Mini Sultan ini bisa dibilang cukup luas walaupun saat row ketiga digunakan. Jika masih membutuhkan space yang lebih besar lagi, dapat melipat seat row ketiga untuk menghasilkan kapasitas bagasi yang ekstra luas lagi. Ya, untuk kesimpulannya dengan harga sekitar 445 juta sampai 479 juta yang kami dapatkan di beberapa marketplace, Toyota Foxy ini pada tahun 2022 masih cukup enak digunakan, baik berkendara sendirian maupun menggunakan driver, mengingat untuk dimensi mobil yang tidak terlalu besar seperti saudara kandungnya. Meskipun sudah hadir versi facelift yang menggunakan bahasa desain Toyota yang baru, Foxy ini masih cukup indah di jalanan. Sekian review dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini untuk membantu Anda menentukan mobil impian Anda. Terima kasih.